Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait materi yakni menyusun proposal. Nah, teman-teman pastinya sebelum kita mempelajari tentang penyusunan proposal, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam menyusun proposal yang baik dan benar, diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang apa yang ada di dalam proposal. Nah, di dalam penyusunan proposal itu terdiri dari 3 bab. Yang bab pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini, yang awal kita akan membahas tentang penyusunan latar belakang. Nah, bagian awal latar belakang di dalam suatu proposal berisi gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Menurut pendapat Rahim tahun 2020, bahwa untuk membantu memudahkan dalam membuat latar belakang, dapat menggunakan model piramida terbalik yang bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Model piramida terbalik digunakan untuk menggambarkan masalah mulai dari hal yang bersifat umum hingga mengerucut pada hal khusus dan ruang lingkup yang akan diteliti. Untuk membantu membuat piramida terbalik, tentukan minimal ada 3 keywords ataupun kata kunci dari judul proposal yang sudah dibuat. Kemudian setiap masing-masing keywords tadi tentukan subpoin yang akan dibahas. Jika dirasa sudah menemukan subpoin yang akan dibahas, maka teman-teman bisa untuk memulai latar belakang. Yang kedua yakni pembuatan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di dalam penelitian merupakan suatu pertanyaan ya yang menjadi fokus utama penelitian itu sendiri. Pertanyaan ini selalu dituliskan dalam bentuk kalimat tanya yang dimulai dengan kata tanya seperti apakah, bagaimana, mengapa, dan lain yang sebagainya. Serta diakhiri dengan tanda tanya. Nah, rumusan masalah ini menjadi poin yang sangat penting dalam memahami apa yang hendak disampaikan di dalam penelitian. Rumusan masalah dalam proposal penelitian yang baik dan juga benar harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama yakni spesifik, berarti bisa menyatakan secara jelas fokus masalah apa yang akan diteliti. Yang kedua adalah relevan, berkaitan dengan isu penting dan mendesak yang perlu diteliti. Yang ketiga adalah terukur, maknanya dapat diidentifikasi dan diukur melalui metode penelitian yang tepat. Yang keempat adalah terbatas, berarti cakupannya tidak terlalu luas sehingga dapat diteliti dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Yang kelima, menunjukkan ataupun menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, proposal yang baik pasti memiliki tujuan penelitian yang bisa dikatakan terarah dan spesifik. Tujuan penelitian berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Sehingga seringkali dikaitkan di mana terdapat perumusan masalah, pasti di situ teman-teman akan menjumpai tujuan yang menjadi fokus utama pada proposal tersebut. Yang ketiga, yakni pembuatan manfaat penelitian. Menurut pendapat Amirullah tahun 2015, manfaat penelitian itu diuraikan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Manfaat tersebut bisa berupa manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis itu sendiri berkaitan dengan perkembangan teori yang relevan, sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan aspek-aspek yang bisa dikatakan lebih aplikatif. Sebuah penelitian bisa saja hanya memberikan manfaat praktis tanpa adanya manfaat teoritis ataupun sebaliknya. Hal ini sepenuhnya bergantung pada topik penelitian yang dibahas.
Yang keempat yakni pembuatan hipotesis. Mungkin teman-teman sudah mengerti ya bahwa hipotesis ini merupakan pernyataan yang kebenarannya belum kuat sehingga masih perlu untuk dilakukan pengujian. Menurut pendapat Muhyi dan kawan-kawan tahun 2018 terdapat beberapa jenis hipotesis. Yang pertama ditinjau dari terbukti atau tidaknya variabel. Ada dua jenis hipotesis, yakni hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol berarti menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam populasi umum. Sedangkan hipotesis alternatif berarti akan benar jika hipotesis nol tadi ditolak. Selanjutnya, kalau ditinjau dari proses pemerolehannya, ada dua jenis hipotesis, yakni hipotesis induktif dan juga deduktif. Hipotesis induktif yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan suatu teori baru. Sedangkan hipotesis deduktif dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang sudah ada. Menurut Asna, tahun 2022 terdapat beberapa bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Berarti jawaban sementara untuk masalah deskriptif yang berkaitan dengan variabel mandiri. Contohnya, berapa lama daya tahan lampu pijar merek X. Yang kedua, yakni hipotesis statistik. Dan yang ketiga, yakni hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah di mana variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda atau kondisi tersebut terjadi pada waktu yang berbeda pula. Yang keempat, yakni terdapat hipotesis alternatif. Yang kelima, ada hipotesis asosiatif, berarti merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Baik, di bab kedua, yakni terkait dengan kajian pustaka. Kajian pustaka pastinya teman-teman tahu bahwa bagian ini merupakan bagian kecil dari penelitian yang fungsinya memang untuk meninjau atau menganalisis literatur yang sudah ada terkait dengan topik yang sedang diteliti. Yang pertama adalah penelitian relevan. Nah, menurut pendapat dari Payatnya dan kawan-kawan tahun 2022, bahwa penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap memiliki keterkaitan dengan tema topik serta judul yang akan diteliti. Langkah-langkah dalam membuat penelitian yang relevan adalah yang pertama, teman-teman harus terlebih dahulu menemukan judul yang tepat. Lalu teman-teman bisa menyusun abstrak. Yang ketiga, menyusun studi pendahuluan, dan yang keempat adalah membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, pastikan topik ataupun masalah yang dibahas tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan ketika mengangkat masalah serta solusinya. Yang kedua, yakni di bab 2 tadi ya, terdapat pembahasan kajian teori. Menurut pendapat Tahir dan kawan-kawan tahun 2023, kajian teori adalah kumpulan definisi, konsep, dan perspektif tentang suatu topik yang disusun secara sistematis. Kajian teori merupakan elemen penting di dalam penelitian karena berfungsi sebagai dasar ataupun pondasi dari penelitian tersebut. Kualitas kajian teori yang baik akan menentukan kualitas keseluruhan dari penelitian yang teman-teman lakukan. Adapun langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam menulis kajian teori yang relevan dan sistematis, yakni yang pertama, teman-teman bisa mengidentifikasi topik dan tujuan penelitian. Jadi
tentukan topik penelitian teman-teman dengan jelas dan pahami tujuan serta masalah yang ingin teman-teman selesaikan. Yang kedua adalah penelusuran literatur, lalu memilih teori yang relevan, lalu dilanjutkan dengan mengkaji literatur terkait, serta membangun kerangka teoritis. Dan yang keenam adalah teman-teman harus menyusun teks secara sistematis, mulai dari pendahuluan dengan organisasi yang jelas sampai ke integrasi dengan penelitian. Yang ketujuh adalah teman-teman harus menulis dengan jelas dan logis. Gunakan bahasa yang jelas agar mudah dipahami dan menghindari jargon-jargon yang dirasa tidak perlu. Serta gunakan kutipan dari sumber yang relevan untuk mendukung argumen teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi dan revisi. Jadi teman-teman harus melakukan peninjauan ulang, memeriksa kesesuaian teori dengan penelitian. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa tidak ada redundansi dan relevansi yang kuat. Seperti itu. Dan teman-teman bisa meminta masukan dari rekan ataupun dari dosen pembimbingnya untuk meningkatkan kualitas kajian teori teman-teman mahasiswa. Oke, selanjutnya di bab 2 ada penyusunan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir adalah deskripsi tentang keterkaitan antara konsep-konsep yang akan dievaluasi dalam suatu penelitian. Cara spesifik kerangka berpikir itu mencakup yang pertama adalah landasan teori, yakni konsep yang mendasari penelitian. Yang kedua adalah hubungan antar variabel, jadi penjelasan mengenai keterkaitan antara variabel di dalam penelitian. Yang ketiga adalah interaksi variabel. Jadi penjelasan tentang bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi dalam konteks penelitian. Adapun langkah-langkah yang bisa teman-teman terapkan untuk menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, sama, kita harus melakukan identifikasi masalah penelitian. Yang kedua, yakni teman-teman harus meninjau literatur terkait, lalu memilih teori yang relevan, identifikasi variabel penelitian, lalu mencari hubungan antar variabel tadi, serta baru teman-teman bisa mendeskripsikan kerangka berpikir. Di bab 3, teman-teman akan mulai menyusun yang dikatakan metodologi. Nah, di dalam metodologi ada beberapa bagian. Yang pertama, yakni teman-teman harus menyatakan jenis atau pendekatan penelitian yang dilakukan. Nah, menurut Ramdan tahun 2021, jenis penelitian itu memang dibagi menjadi beberapa macam. Ada banyak sekali. Nah, salah satunya adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif di sini ada beberapa jenisnya juga, misalkan penelitian survei. Berarti jenis penyelidikan yang dilakukan untuk mengumpulkan fakta ataupun data yang ada di lapangan. Yang kedua adalah penelitian eksperimen. Ya, ini suatu penelitian yang tujuannya untuk menguji dampak suatu perlakuan tertentu terhadap kelompok tertentu juga. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Di kualitatif terdapat beberapa jenisnya juga nih teman-teman. Yang pertama adalah fenomenologi. Nah, ini merupakan penelitian di mana peneliti atau teman-teman nanti harus menggunakan observasi partisipan untuk istilahnya untuk mengungkapkan esensi fenomena yang dialami oleh partisipan dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah grounded theory. Dalam hal ini berarti melibatkan pengamatan atau analisis induktif untuk mengembangkan teori abstrak tentang proses, tindakan, ataupun interaksi berdasarkan perspektif partisipan yang diteliti. Yang selanjutnya adalah penelitian etnografi.
merupakan suatu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti mempelajari budaya kelompok dalam konteks alamiah melalui observasi langsung dan wawancara. Selanjutnya ada studi kasus di mana melibatkan analisis mendalam untuk memahami penyebab suatu fenomena ataupun kejadian tertentu yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan ataupun untuk pengujian hipotesis. Yang selanjutnya ada juga narrative research yang merupakan studi yang menggambarkan perjalanan hidup individu atau lebih satu atau lebih individu dari waktu ke waktu dikumpulkan melalui wawancara dan diatur menjadi suatu laporan naratif yang kronologis. Tipe yang ketiga atau jenis penelitian yang ketiga adalah penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini untuk menguraikan hasil penelitian secara mendetail. Ada beberapa jenis penelitian deskriptif. Yang pertama yakni penelitian tindakan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya merupakan bentuk turunan dari penelitian terapan itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi keberhasilan ataupun kegunaan serta kelayakan suatu program ataupun produk atau bahkan kegiatan tertentu, dengan harapan bisa diperbaiki untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada penelitian kepustakaan. Nah, di dalam penelitian ini dilakukan sepenuhnya di perpustakaan, dimulai dari awal hingga selesai. Jadi penelitian ini memfokuskan pada pengulangan kajian-kajian teori yang ada. Yang ketiga adalah penelitian komparatif yang tujuannya membandingkan dua atau lebih perlakuan dari satu variabel ataupun beberapa variabel sekaligus. Oke. Dan yang selanjutnya di bab 3 ini teman-teman juga akan mempelajari atau membuat populasi dan sampel. Populasi umumnya terdiri dari lebih dari satu individu yang menjadi subjek penelitian atau karakteristiknya akan diteliti. Peneliti dalam hal ini harus menetapkan populasi penelitiannya dengan batasan yang jelas dan spesifik. Menurut pendapat Rowling dan kawan-kawan tahun 2021, yang dikatakan sampel itu sendiri adalah bagian dari populasi. Nah, pernyataan ini memiliki dua arti. Yang pertama, setiap unit dalam populasi harus memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sampel. Dan yang kedua, sampel itu dianggap sebagai representasi dari populasi atau sebagai versi kecil dari populasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode pengumpulan data dan sumber data. Metode pengumpulan data itu mengacu pada teknik atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Nah, contoh metode pengumpulan data ini misalkan menggunakan survei. Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner ataupun wawancara terstruktur dengan responden. Yang kedua, wawancara itu sendiri, lalu observasi, dokumentasi, eksperimen, dan juga focus group discussion. Jadi pengumpulan data melalui diskusi kelompok terstruktur dengan peserta yang dipandu oleh moderator. Lalu untuk sumber data, sumber data sendiri teman-teman harus paham bahwa ada dua jenis atau dua macam sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berarti data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Nah, kalau untuk sumber data sekunder berarti data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Itu yang menjadi data teman-teman nantinya. Contohnya data dari laporan tahunan perusahaan ataupun statistik pemerintah dan lain-lain sebagainya.
Oke, lalu di bab 3 ini teman-teman juga harus paham terkait teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu tidak sama dengan metode pengumpulan data, meskipun keduanya bisa dikatakan berkaitan erat ya dalam konteks penelitian. Secara umum, memang teknik pengumpulan data ini merupakan bagian dari metode pengumpulan data. Menurut pendapat Budiarto dan Anggraini tahun 2023, teknik pengumpulan data terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yakni wawancara. Wawancara adalah proses di mana pewawancara secara langsung berinteraksi dan berkomunikasi dengan responden. Lalu ada angket, ada observasi, dan juga pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengacu pada metode di mana data dikumpulkan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek, dokumen, ataupun situasi tertentu. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini merupakan serangkaian metode ataupun prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menyusun data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menentukan teknik analisis data yang tepat. Yang pertama, teman-teman harus memahami jenis datanya, lalu menentukan tujuan penelitian. Selanjutnya, yakni mengetahui ketersediaan sumber daya, lalu mengkonsultasikan dengan ahli, untuk mendapatkan semacam saran ya tentang teknik analisis data yang sesuai. Lalu yang kelima adalah mempertimbangkan konteks penelitian untuk memilih teknik analisis yang bisa dikatakan relevan dan sesuai. Dilanjutkan dengan eksplorasi berbagai teknik, menguji teknik analisis, lalu memilih teknik analisis yang sesuai. Dan yang terakhir adalah merencanakan proses analisis, termasuk dalam hal ini adalah tahapan pengolahan data, teknik analisis yang digunakan, dan interpretasi hasilnya. Oke. Dan yang terakhir di bab 3 adalah teknik validasi data. Teknik validasi data adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk memeriksa, menguji, dan menilai keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa langkah-langkah yang bisa teman-teman terapkan untuk menentukan teknik validasi data. Ya, yang pertama adalah hampir sama, kita pasti akan melakukan identifikasi terhadap tujuan validasi data. Apakah untuk memastikan keakuratan, konsistensi, ataupun validitas data. Yang kedua, memilih metode validasi yang sesuai. Yang ketiga, menentukan kriteria validasi. Yang keempat, mengidentifikasi sumber data. Yang kelima, melakukan pemeriksaan awal terhadap data untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan yang perlu diverifikasi. Yang keenam, teman-teman bisa menerapkan teknik validasi. Ya, misalkan dengan double entry atau cross validation atau validasi dengan data referensi untuk memeriksa keakuratan data. Yang ketujuh adalah menganalisis hasil validasi. Yang kedelapan, memperbaiki data yang tidak valid. Lalu setelah itu teman-teman bisa mengulangi proses validasi. Ini jika diperlukan ya, untuk memastikan bahwa data yang telah divalidasi memenuhi standar yang ditetapkan. Dan yang terakhir, teman-teman harus mendokumentasikan proses validasi. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan dalam proses validasi data, termasuk temuan, perbaikan, dan hasil akhir validasi memang harus didokumentasi secara terperinci. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kita kali ini terkait penyusunan proposal. Teman-teman bisa mencoba untuk menerapkannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.